Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang di Wilda Moms Channel. Kali ini Wilda Mom share 3 resep roti sekaligus. Ini resep-resep roti kasur atau roti sobek super lembut. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yuk simak videonya sampai selesai. Aku membuat roti kasur dengan takaran sendok dan tidak menggunakan mixer ya, tapi diulen dengan tangan. Nah, rotinya sangat lembut sekali. Yuk langsung saja kita membuatnya. Bahan-bahannya ini adalah 250 gram terigu protein tinggi, kemudian setengah sendok teh garam. Nah, ini langsung kita aduk rata ya. Kemudian bahan selanjutnya adalah gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Lalu ini adalah ragi instan, aku pakai Felmipan sebanyak 1 sendok teh dan 1 butir kuning telur. Kemudian ini aku pakai susu cair dingin sebanyak 125 sampai 140 ml ya Bunda, tergantung nanti kelembekan dari adonan. Nah, ini aku masukkan semua, kemudian kita aduk rata. Setelah tercampur, nah ini aku lanjut ulen dengan tangan saja ya. Nah, pastikan kita sudah cuci tangan dengan bersih. Nah, kita aduk-aduk dahulu hingga benar-benar rata terigunya. Mengulennya itu kita seperti mencuci baju ya Bunda. Nah, bisa dilihat. Hal ini agar adonan cepat kalis. Setelah setengah kali seperti ini, kita masukkan margarinnya. Ini aku gunakan 30 gram atau kalau dengan sendok 2 sendok makan. Nah, ini kita uleni terus seperti tadi, seperti mencuci baju ya. Nah, nanti margarinnya akan tercampur rata dengan adonan dan akan mulai kalis. Nah, seperti ini sudah mulai kalis dan sudah tidak menempel di tangan. Terus adonan ini kita uleni hingga benar-benar kalis elastis. Kita bisa mencoba bentangkan adonan jika sudah membentang dengan bagus dan tidak terputus. Nah, seperti ini sudah bisa dibilang kalis elastis ya kalau dengan tangan. Nah, bisa kita bulatkan dahulu adonannya, kemudian tutup dengan plastik. Ini kita istirahatkan dahulu agar lebih rileks kurang lebih 10 menit. Nah, setelah itu aku akan timbang adonan dan kemudian akan aku bagi 9. Nah, ini aku timbang masing-masing beratnya antara 48 sampai 49 gram. Nah, kita lakukan menimbang ini hingga semuanya selesai. Setelah selesai kita timbang, lalu kita rounding atau kita bulat-bulatkan hingga permukaannya mulus. Nah, seperti ini teknik meroundingnya. Pastikan untuk permukaannya benar-benar mulus ya Bunda, agar hasilnya mulus dan bagus nanti rotinya. Lakukan hingga selesai di rounding semua. Setelah itu kita tutup dengan plastik untuk kita istirahatkan selama 15 menit. Lalu kita akan bentuk atau kita isi dengan filling coklat untuk roti. Nah, kita lebarkan sisi-sisi adonannya, biarkan bagian tengah agak tebal ya Bunda, lalu kita isi. Kemudian kita rapatkan hingga benar-benar rapat dan kita bulatkan lagi. Nah, atau kita rounding hingga rata. Lalu letakkan di loyang ukuran 20 cm yang sudah diberi kertas roti dan dioles margarin. Kita ulangi mencetak dan mengisi adonan seperti tadi ya Bunda. Lakukan hingga selesai. Nah, setelah selesai di loyang ini akan kita tutup lagi dengan plastik. Nah, ini waktunya kita proofing kurang lebih 45 menit atau 1 jam, tergantung tingkat cuaca ya. Nah, seperti ini sudah mengembang semua
kita akan panggang di dalam oven dengan suhu 170 api atas bawah selama 15-20 menit, atau sesuaikan oven masing-masing ya Bunda. Nah seperti ini, warnanya sudah cantik kecoklatan, bisa kita angkat. Nah ini masih kondisi hangat, kita oleskan margarin di atasnya. Hal ini agar permukaan roti tetap lembab dan nanti bagus mengkilat warnanya ya Bunda. Kita oleskan secara merata. Ini dia hasil akhir roti kasurnya yang sudah aku lepaskan dari loyang. Nah mudah kan cara membuatnya? Roti ini yang sekarang sedang viral di Instagram. Terlihat teksturnya lembut sekali meskipun tanpa telur. Resepnya pun sangat simpel sekali. Bahan dan cara membuatnya: pertama, siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, kemudian 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini kita aduk dahulu hingga tercampur. Lalu susu cair dingin sebanyak 180 ml kita masukkan sedikit demi sedikit. Lalu kita mixer hingga tercampur rata dan menjadi setengah kalis. Setelah itu kita masukkan garam sebanyak setengah sendok teh dan margarin sebanyak 30 gram atau 2 sendok makan. Kita mixer kembali hingga adonan ini menjadi kalis elastis. Nah seperti ini tekstur adonan sudah kelihatan licin. Kita bisa mengecek kekalisan adonan dengan cara kita ambil sedikit adonan dan kita bentangkan. Jika sudah membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek, ini artinya sudah kalis elastis. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata ya. Ini aku timbang masing-masing seberat 120 gram. Selanjutnya kita akan beri warna pada masing-masing adonan. Pertama ini aku beri warna merah, kemudian di mixer kembali hingga tercampur rata. Setelah itu kita bulat-bulatkan, lalu sisa adonan kita beri warna lagi sesuai selera ya. Lakukan pewarnaan ini hingga selesai. Untuk pewarnaan aku gunakan warna-warna yang soft ya, agar rotinya warnanya cantik. Setelah diberi warna, adonan ini akan kita proofing kurang lebih 30 menit. Kita tutup dengan plastik agar kelembabannya terjaga. Nah setelah mengembang, masing-masing adonan kita kempeskan, lalu kita bagi menjadi 4 bagian. Ini masing-masing aku timbang seberat 30 gram. Setelah itu kita bulat-bulatkan semuanya hingga permukaannya mulus. Setelah semua dibulatkan, ini aku istirahatkan kurang lebih 5 menit. Lalu akan aku beri isian. Kita pipihkan bagian sisi-sisinya, biarkan bagian tengah tetap tebal. Untuk roti ini, jika tidak ingin diberi isian, setelah dibulatkan tadi langsung di proofing akhir ya. Nah, jika ingin diberi isian seperti ini, kita beri isian sesuai selera, kemudian kita bulatkan kembali. Untuk isian sesuai selera ya, ini aku isi dengan coklat dan keju. Setelah semua diberi isian, kita siapkan loyang lalu kita tata di dalam loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 20 cm yang aku beri alas kertas roti dan dioles sedikit margarin. Lalu akan kita proofing akhir kurang lebih 30 atau 45 menit hingga mengembang 2 kali lipat.
Nah, ini rotinya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita akan tabur bagian permukaan rotinya dengan tepung terigu tipis-tipis saja ya. Setelah itu akan kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan ya. Nah, ini akan aku panggang dengan suhu 175 sampai 180 derajat dengan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau sesuaikan oven masing-masing. Nah, untuk bagian atasnya akan aku tutup dengan loyang agar permukaan roti tidak berwarna coklat, tidak berwarna gelap ya. Dan warna permukaan rotinya akan tetap bagus. Nah, ini rotinya sudah matang, bisa kita keluarkan dari oven dan kita angkat. Nah, permukaan roti tetap cantik warnanya. Nah, ini dia hasilnya, Japanese milk bread yang sangat lembut. Mudah kan membuatnya? Roti sobek ubi ungu. Rotinya super lembut banget. Ini resep tanpa telur loh. Yuk, yang mau tahu video dan resepnya, simak videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan 80 gram ubi ungu kukus yang dihaluskan seperti ini. Boleh menggunakan chopper atau ulekan. Selanjutnya 250 gram tepung terigu protein tinggi jika ditakar dengan sendok setara 25 sendok makan. 3 gram atau 1 sendok teh ragi instan. 30 gram atau 3 sendok makan gula pasir. Lalu 200 ml atau 1 gelas susu cair dingin. Setelah itu adonan ini kita mixer dengan kecepatan sedang hingga setengah kalis. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan atau 30 gram margarin. Dan masukkan beberapa tetes pewarna ungu sesuai selera agar warna rotinya lebih cantik. Lalu ini kita mixer kembali dengan kecepatan sedang hingga kalis elastis. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis. Kita bisa mengecek keelastisan adonannya dengan cara kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bentangkan. Jika sudah membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek, ini sudah kalis elastis ya. Selanjutnya adonan ini kita bulatkan dan pindahkan ke alas kerja. Lalu aku bagi adonan ini menjadi 12 bagian. Aku timbang masing-masing seberat 47 sampai 48 gram. Jika tidak punya timbangan, boleh langsung saja dibagi sesuai dengan yang diinginkan ya. Selanjutnya, bulatkan atau rounding seluruh adonannya. Selanjutnya tutup dengan plastik, lalu kita proofing atau istirahatkan sekitar 20 menit. Setelah kita proofing selama 20 menit, selanjutnya ambil satu adonan, lalu kita pipihkan. Buang seluruh udara yang ada di dalam adonan, lalu kita balik, kemudian pipihkan bagian pinggir dari rotinya, lalu kita beri isian. Di sini aku beri isi dengan mesis, atau kalian boleh gunakan selai coklat, ataupun bisa juga coklat batang, sesuai selera ya. Setelah itu, kita rapatkan. Pastikan untuk menutupnya dengan benar-benar rapat, bisa dengan dicubit-cubit seperti ini agar isian tidak keluar ketika dipanggang. Bisa dibulatkan sebentar agar permukaannya mulus, lalu langsung kita siapkan loyang. Aku pakai ukuran 20 x 20 cm yang sudah dioles dengan margarin dan diberi alas kertas roti. Nah, tempatkan adonan di atas loyang. Lalu kita lakukan membentuk seluruh adonannya seperti tadi ya. Setelah semua dibentuk, lalu kita tutup dengan plastik dan proofing hingga mengembang 2 kali lipat. Waktunya bisa sekitar 30 menit lebih. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kita oles permukaan roti dengan susu cair. Setelah itu, ini siap kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan ya. Roti ini aku panggang di suhu sekitar 180 derajat dengan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini rotinya sudah matang, permukaannya sudah kecoklatan bagus, bisa kita angkat.
Selagi roti masih panas, oles permukaan roti dengan margarin atau butter. Setelah itu, bisa kita keluarkan rotinya dari loyang. Lalu kita lepaskan kertas rotinya. Dan ini aku beri topping dengan coklat batang yang dilelehkan. Tidak diberi topping juga tidak apa-apa ya. Nah, ini dia hasilnya, roti kasur tanpa telur, super lembut. Nah, gampang kan membuat roti kasur atau roti sobek ini? Ini benar-benar super lembut banget meskipun tanpa telur. Ini akan aku coba kupas rotinya. Nah, terlihat serat-seratnya sangat halus dan lembut banget. Rasanya pun pastinya enak. Oke, sampai di sini dulu ya untuk resep dan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.